warahmatullahi wabarakatuh. Acara pertama, pembukaan oleh protokol. Dengan ini kami mengajak para hadirin, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Mawan. Dengan ini kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalis fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqallahul azim. Menyanyikan lagu Mars Om Toki oleh rekan-rekan remaja Masjid Putri. Dengan ini kami persilahkan. Laporan Ketua Panitia
Saudara Rusman. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ratte, dalam hal ini Kakanda Habri SPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar. Yang saya hormati Camat Kecamatan Tutar atau yang sempat mewakili. Yang saya hormati Dewan Senior. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, dan seluruh lapisan masyarakat yang sempat menghadiri acara pembukaan MTQ, serta rekan-rekan keluarga besar Ikatan Remaja Masjid Rohaniatan Ratte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya, karena dialah yang menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keindahan yang tiada tara dari makhluk lainnya. Dan saudara dan selawat serta salim kita hanturkan kepada junjungan kita, sang Nabi revolusioner Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan keluarga besar Ikatan Remaja Masjid Rohaniatan Ratte karena telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai ketua pelaksana MTQ yang ke-10 1443 Hijriah April 2022 Masehi. Adapun tema kegiatan kami menjadikan bulan suci Ramadan sebagai ukhuwah Islami dalam menciptakan generasi Qurani. Dan semoga dengan adanya musabaqah tilawatil Qurani ini, kecintaan kita terhadap kitab suci Al-Quran tetap terjaga dan semakin bertambah. Amin. Harapan kami selaku ketua panitia pelaksana, kegiatan ini bisa berjalan lancar dan aman dan juga bernilai positif terhadap adik-adik kami. Saya ucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam kegiatan ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Rohaniatan Ratte, Saudara Junaidi. Dengan ini kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ratte, dalam hal ini Bapak Habri SPDI sekaligus senior kami yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat Tubitaramanto atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubitaramanu yang juga sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Penyuluh Desa Ratte, dalam hal ini Kakanda Abdul Basir. Yang saya hormati tokoh adat, yang saya hormati tokoh agama, yang saya hormati tokoh pendidik, dan yang saya hormati seluruh lapisan masyarakat Dusun Ratte. Dan yang saya banggakan rekan-rekan seluruh keluarga besar Ikatan Remaja Masjid dan juga terkhusus kepada panitia MTQ dan Porseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh berbahagia ini dalam rangka mengikuti pembukaan MTQ dan Porseni ke-10 ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya saya atas nama Ketua Ikatan Remaja Masjid periode 2021-2022 mewakili rekan-rekan keluarga besar Ikatan Remaja Masjid berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di 3 dusun Rate ini atas sumbangsinya, dukungan dan partisipasinya sehingga kegiatan-kegiatan MTQ ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar yang juga sempat menyempatkan hadir dalam acara MTQ dan Porseni. Dan juga saya selaku Ketua Umum mengucapkan selamat datang Pak di kampung kami. Inilah kampung kami Pak, yang penuh dengan adat, yang penuh dengan budaya yang ada di 3 dusun Rate. Dan juga saya berterima kasih khusus kepada kakanda kami, senior kami atau mantan Ketua Ikatan Remaja Masjid, yaitu Kakanda Muhammad Ali, yang selalu menemani kami, selalu memberikan motivasi kami bagaimana membawa roda organisasi ini semakin jaya dan semakin bisa eksis di lingkup masyarakat. Dan juga sekaligus pengurus Ikatan Remaja Masjid, terkhusus kepada Sekretaris Umum yaitu saudara saya Muhajir, yang juga selalu menemani saya baik suka maupun duka untuk menjalankan misi organisasi ini. Yang pertama, saya ingin berharap di masa ataupun di akhir masa jabatan saya di tahun 2020 ini, saya berharap kepada rekan-rekan Ikatan Remaja Masjid kedepannya tidak hanya bergerak di bidang keagamaan saja dan tidak hanya bergerak di bidang kesenian saja, tetapi saya berharap kepada seluruh pengurus maupun keluarga besar Ikatan Remaja Masjid bisa terfokus juga pada pendidikan ataupun bisa membawa nama kampung kita keluar daerah. Itu yang menjadi harapan saya. Yang kedua, bahwa melalui kegiatan MTQ dan musabaqah tilawatil Quran, saya berharap ke depannya anak-anak ataupun adik-adik kami tidak hanya berkompetisi di lingkup di dusun Rate saja, tapi saya berharap adik-adik kami bisa berkompetisi di lingkup kecamatan, bisa berkompetisi di kabupaten, bisa berkompetisi sampai provinsi, dan bisa berkompetisi di tingkat nasional. Itu yang menjadi harapan kami.
Dan juga perlu kita juga bangga dan bersyukur pada malam hari ini kita sedang bersama-sama salah satu putra daerah kita yang menjadi tokoh yang ada di Desa Rate ini, yaitu Kakanda Habri, yang baru-baru ini sudah terpilih menjadi kepala Desa Rate. Salah satu impian kami di remaja masjid, bahkan pemuda mahasiswa, bahkan di 3 dusun Rate ini adalah bagaimana supaya bisa ada salah satu anak muda yang bisa memimpin Desa Rate ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah dibuktikan. Beliau ada di Desa Rate karena apa? Karena bentuk persatuan dan kerjasama kita untuk menuju perubahan yang ada di 3 Desa Rate ini. Dan juga harapan pribadi saya, mudah-mudahan kebersamaan ini, kekompakan ini, dan persatuan ini bisa selalu dijaga, bisa selalu kita tanamkan dalam diri kita bahwa menaremutannya kita, tidak mungkin orang lain yang akan masuk di kampung kita untuk memperbaiki kampung, tidak mungkin. Tapi satu yang saya ingin harapkan kepada seluruh masyarakat Rate, bahwa marilah kita selalu menjaga kebersamaan ini, karena tanpa ada kebersamaan maka mustahil itu keinginan kita bersama tidak akan bisa tercapai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Desa Rate, Bapak Habri SPDI. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh tuyurarakku dari Hapten dari, yang saya hormati, yang saya muliakan para tokoh agama, Bapak Imam beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubi Taramanu yang sempat hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Penyuluh Desa Rate. Yang saya hormati, yang saya muliakan rekan saya Bapak pendamping Desa Rate yang juga sempat hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati para tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, serta yang saya banggakan, yang saya cintai, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rate beserta dengan anggotanya. Jadi jangan sampai lupa disebutkan, ngambek sebentar pulang ke rumah. Kemudian teristimewa kepada seluruh keluarga besar Ikatan Remaja Masjid yang ada di Desa Rate ini, serta seluruh jajaran panitia pelaksana yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pembukaan musabaqah tilawatil Quran dan perseni yang diadakan oleh teman-teman remaja masjid yang ada di 3 dusun Rate ini. Selanjutnya salawat serta salam
tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi suri tauladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan juga saya lupa sebutkan yang terhormat Bapak Camat Tubi Taramanu, atau yang sempat mewakili dalam hal ini diwakili oleh Kepala atau Bidang Administrasi Umum di Kecamatan Tubi Taramanu. Sebenarnya pada malam hari ini tentu ini adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi kami, karena ini adalah merupakan undangan pertama kami semenjak dilantik sebagai Kepala Desa Ratte untuk mengikuti acara pembukaan yang diadakan oleh masyarakat Desa Ratte itu sendiri. Sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua Remaja bahwa di beberapa tahun yang lalu menjadi keinginan bersama, menjadi cita-cita bersama bahwa kelak ketika kita kembali melakukan kegiatan rutinitas sebagaimana malam ini yang telah kita laksanakan, karena seingat saya bahwa sudah hampir 20 tahun kegiatan seperti ini menjadi rutinitas ketika bulan suci Ramadan tiba, maka anak-anak remaja yang ada di Ratte ini selalu melakukan kegiatan seperti ini. Jadi di beberapa kesempatan ketika kita berdiskusi dengan teman-teman, selalu bermimpi berharap bahwa suatu saat kita akan proses pembukaan sambutan akan dihadiri langsung oleh kepala desa, yang tentunya menjadi harapan kita bisa dari dusun Ratte itu sendiri atau dari desa Ratte itu sendiri. Dan alhamdulillah satu kesyukuran bahwa malam ini malam ini terlaksana sebagaimana apa yang menjadi harapan kita selama ini. Melalui kesempatan ini tentu saya sampaikan kepada kita semua bahwa apa yang kita capai hari ini bukanlah karena kehebatan atau kemampuan yang lebih yang dimiliki oleh seorang Habri, bukan. Akan tetapi melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa apa yang kita bisa capai pada malam hari ini, pada kesempatan ini adalah karena adanya kebersamaan bahu-membahu antara seluruh lapisan masyarakat yang ada di, khususnya yang ada di 3 dusun Ratte ini, yang sehingga mampu meyakinkan beberapa masyarakat yang ada di luar dusun Ratte ini untuk memberikan dukungan kepada kita. Jadi sekali lagi bahwa selalu saya katakan tidak ada orang yang hebat dari Tumacanga ya. Tidak ada orang yang hebat ketika dia berdiri sendiri. Nanti kita bisa mencapai cita-cita kita ketika persatuan itu mampu kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian melalui kesempatan ini tentu saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar remaja masjid, ikatan remaja masjid yang ada di dusun Ratte ini, yang sampai hari ini mampu menjaga apa yang menjadi pesan-pesan yang ditinggalkan oleh para senior-senior kita di waktu-waktu atau kesempatan yang lalu, bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat mengandung banyak nilai-nilai positif, khususnya kepada setiap generasi yang lahir di desa Ratte ini. Anak-anak kita tentu butuh media, butuh panggung untuk memberikan
stimulan atau pancingan terhadap setiap anak-anak kita untuk bagaimana kita bisa fasilitasi untuk bagaimana kemudian malah dari terpancing dari anak-anak untuk cinta terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh remaja itu sendiri. Kemudian tentu melalui kesempatan ini bahwa atas nama pribadi dan juga sebagai salah seorang yang pernah bergabung bersama dengan teman-teman remaja menggagas bagaimana mendirikan remaja ini 2007 yang lalu kalau saya tidak salah. Ada Kakanda Basir, ada Kakanda Mursalim, kami bertiga berdiskusi untuk bagaimana kemudian remaja ini bisa berdiri, dan alhamdulillah pada saat itu dengan restu semua tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh agama yang ada di desa ini, di Dusun Rate ini, sehingga kita mampu mendirikan remaja secara resmi pada saat itu. Dan melalui kesempatan ini bahwa tentu dari perjalanan remaja dari suka dukanya, liku-likunya kita jalani bersama, dan sekali lagi kepada remaja baik yang sekarang dan yang akan menahkodai untuk selanjutnya bagaimana kemudian dari kegiatan remaja tetaplah pelihara ya, terus dijaga, jangan sampai berhenti ini kegiatan seperti ini, karena jujur bahwa saya secara pribadi dan saya sering bersama dengan Bapak Penyuluh dan juga Bapak Pendamping Desa bahwa ternyata hari ini beliau juga bisa menjabat sebagai pendamping desa, Bapak Penyuluh. Semua itu bisa kita raih, bisa kita capai karena kita berangkat dari remaja ini. Jadi ini satu peninggalan yang sangat luar biasa, sehingga Kori Inderie menganggap bahwa remaja ini adalah harus senantiasa kita terus bersama-sama untuk menjaga agar kemudian malah tahu Inderie eksis di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya bahwa saya juga meyakini bahwa bagaimanapun keinginan, sebaik apapun keinginan anak-anak kita di remaja ini pas sekolah dan dari beberapa anak sekolah kita yang keluar, tapi tanpa adanya doa dan restu dari kalangan orang tua kita yang ada di kampung ini, yakin dan percaya bahwa ada malam dari sukses anak-anak tay. Ya tidak mungkin malam dari sukses kegiatan kita punya anak di kampung, wak dari yang dari doa dan restu kita sebagai orang tua terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Olehnya itu melalui kesempatan ini saya kembali menyampaikan kepada seluruh toyolukku, orang tua saya yang ada di Dusun Rate, agar kiranya selalu setiap saat memberikan doa dan restu kepada setiap anak-anak tandiri maupun kegiatan di tandiri. Seminta niwe nori dukungan karena ada dua malah sukses ini kegiatannya tanpa adanya doa dan dukungan kita semua. Kemudian selanjutnya bahwa atas nama pemerintah Desa Rate juga menyampaikan kepada kita semua bahwa Indiri Memayai dalam rangka bulan puasa biasa tiri mau benyi kak puasa torian lona biasa toma tangga ami maupun hetori buka lasu topa nama tindo akhirnya nikalupe nipatei komporta atau nipatei hawapi hari dapura, sehingga bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Masa kebakaran mudah-mudahan dijauhkan. Jadi indori ibu-ibu tolong nipakapia apa hisalan dori dapuhat tau mua puhe tori buka ya, karena dari memayai ya kulai ya. Jadi informasi yang kami terima tadi bahwa ada kejadian hipa di Kamande, terjadi kebakaran, ada kalau tidak salah yang ada 3 rumah yang habis terbakar oleh si jago merah. Artinya itu pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita semua agar kiranya utamanya masa ibu-ibu ni pakapialay ba indori ohaw anutau dapuhat tau
ya, untuk menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi kemudian yang terakhir mungkin melalui kesempatan ini sebentar kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama kami berharap agar kiranya berkenan membuka acara MTQ dan Perseni ini secara resmi. Saya kira demikianlah apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan, bisa terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh teman-teman panitia. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubi Taramanu sekaligus membuka kegiatan MTQ dan Perseni ke-10 tahun 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rape beserta Ketua PKK yang tercintanya. Ya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, para tomala biku, adik-adik organisasi, adik-adik junior saya, para tokoh pendidik dan seluruh segenap masyarakat, adik-adik remaja masjid, dan yang saya hormati Bapak penyuluh, rekan saya, partner saya, meski baru 2 bulan, ya, meski baru 2 bulan, tapi punya gebrakan yang luar biasa sekali. Dan yang saya hormati tanpa terkecuali seluruh lapisan masyarakat Desa Rape. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa syukurillah. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan sebuah nikmat yang luar biasa sekali, sehingga kita masih bersama-sama mendampingi adik-adik kita, anak-anak kita dalam rangka mempersiapkan untuk pembukaan sebuah Perseni MTQ dan Perseni yang selama ini senantiasa dilaksanakan, dan ini adalah kali pertama saya untuk hadir di Rape, dan ternyata disambut dengan meriah dan kegiatan yang luar biasa juga. Masya Allah. Salam dan salawat tentunya tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang kekasih Allah, pilihan yang terbaik oleh Allah, tentu menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bermanfaat, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah maupun di mata Rasulullah dan di mata sesama kita. Mari kita bersama-sama mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dituntunkan Rasulullah SAW, insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan sebelum saya mengawali segala hal apa yang saya sampaikan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa yang tentunya mungkin kami tidak jauh jarak dilantik. Dia dilantik pada tanggal 4 Januari, saya dilantik pada tanggal 2 Februari. Hampir sama ya Pak ya. Dan alhamdulillah ini adalah perdana, sesuatu yang perdana sekali kami menghadiri sebuah peristiwa yang luar biasa sekali bagi saya dan bagi Kepala Desa, walaupun mungkin Pak Desa sebelum-sebelumnya sudah, dan saya pun juga. Malam ini adalah merupakan sebuah bentuk refleksi buat saya dalam perjalanan saya di bidang organisasi, di bidang mendidik anak-anak dalam sebuah organisasi dan mendirikan sebuah organisasi, dari organisasi remaja masjid maupun organisasi daerah. Alhamdulillah pada malam hari ini merupakan sebuah cerminan bahwa saya berada di kampung halaman saya sendiri. Kenapa saya katakan? Karena di kampung halaman saya sejak tahun 2001
saya merintis kegiatan seperti ini dan alhamdulillah sampai detik ini pun juga masih dilaksanakan. Jadi pada malam hari ini tentunya saya kembali di kampung halaman, bukan di kampungnya Pak Basir. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, para generasi muda yang luar biasa sekali, kerja tim yang luar biasa sekali, tapi pesan saya, seringkali kerja tim itu banyak godaan yang menyebabkan kita tidak bisa bertahan dalam tim itu sendiri. Karena kenapa? Dalam satu tim terdapat banyak pola pikir yang berada dalam satu lingkaran itu sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk mengerahkan dari berbagai macam pola pikir dalam satu lingkaran, maka yakin lingkaran itu akan terbagi beberapa lingkaran-lingkaran dan akhirnya visi dan misi kita tidak terwujud sesuai dengan harapan kita. Dan hal yang paling kita tekankan ketika kita berorganisasi, ketika kita membangun sebuah organisasi atau mendirikan sebuah organisasi, yang pertama kita tanamkan adalah jadikan organisasi itu sebagai wadah untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk kepintaran kita, kecerdasan kita, dan untuk menjadi wadah bagaimana kita bermanfaat dan menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang yang punya kualitas untuk bermanfaat terhadap orang lain. Kemudian yang bagaimana untuk hal itu bisa bertahan, ada sebuah filosofi yang saya selalu bangun dalam diri saya. Kita adalah terdiri berbagai macam ide dan dalam berbagai macam kepala. Tapi pernah dalam satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita jadikan sebuah komunitas atau sebuah kelompok itu seperti air dan gula yang berada dalam satu gelas. Dia tidak akan merubah warna dari air putih itu sendiri, tapi merubah rasa dari air putih itu sendiri. Jadi ketika ingin maju dalam sebuah organisasi, maka tanamkan bahwa perbedaan dalam pola pikir dalam sebuah organisasi selalu kembalikan kepada visi dan misi itu sendiri. Ketika kita bisa kembali kepada konsep visi dan misi kita, kemudian senantiasa menanamkan dalam diri kita bahwa kita berbuat untuk sebuah kemaslahatan, maka yakin hal itu akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau dalam sebuah organisasi kemudian yang kita berpikirkan adalah keuntungan buat diri kita sendiri, maka yakin organisasi itu tidak akan pernah berjalan sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita menanamkan dalam diri kita bahwa organisasi itu adalah sebagai bentuk di mana kita menjadi orang yang bermanfaat, maka saya yakin semua itu akan bisa dilakukan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya sedikit berbicara bahwa ketakutan berada di Kecamatan Tutar telah terhapus. Tidak seperti apa yang dibayangkan dan apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Meskipun sebelum saya dilantik saya sudah dikasih informasi bahwa kamu ditempatkan di Tutar sebagai ini, banyak sekali ancaman-ancaman yang muncul terhadap diri saya, kata-kata bahwa Tutar seperti ini, Tutar seperti ini, Tutar seperti ini. Tapi dengan keberadaan saya pada malam hari ini di sini, maka semuanya menghapus apa yang dikatakan orang-orang di luar sana. Kemudian hal yang paling saya bersyukur adalah sikap kepribadian masyarakat Desa Rate yang sangat luar biasa sekali. Kelembutannya, saling menghargai, saling menghormati, saling merangkul satu sama lain. Kenapa saya katakan seperti ini? Ketika dalam sebuah komunitas yang bisa duduk bersama, berdiri bersama, berjalan bersama, maka dia memiliki pelindung yang luar biasa sehingga membentuk sebuah komunitas itu sendiri. Maka tentu yang disyukuri buat adik-adik, bersyukurlah kepada generasi-generasi kalian, termasuk kepala desa, termasuk penyuluh yang telah merintis yang terjadinya pada malam hari ini, dan insya Allah ini adalah akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Sebagaimana saya pun juga seperti itu.
Dan jangan pernah tinggalkan organisasi. Organisasi adalah sebagai wadah untuk mencerdaskan kita. Yang tadinya kita menjadi orang pemalu, menjadi tidak pemalu. Yang tadinya orang tidak bisa berbicara, menjadi orang yang bisa berbicara. Yang tadinya orang yang tidak bisa bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat. Maka jangan pernah tinggalkan organisasi. Entah itu organisasi remaja masjid, organisasi dalam bentuk apapun, maka tetap. Tapi pesan saya, ketika kita berada dalam satu organisasi, maka kita tidak boleh fanatik terhadap organisasi kita. Kenapa hal itu? Karena saya adalah pribadi yang lintas organisasi dari A ke B, C, D sampai Z. Karena kenapa? Saya ingin belajar banyak hal terhadap perbedaan itu sendiri, sehingga saya tidak menjadi pribadi yang otoriter terhadap apa yang saya tahu. Karena kenapa? Setiap organisasi memiliki prinsip tersendiri dan memiliki tujuan yang sama, tapi proses yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama itu sendiri. Jadi buat adik-adik saya, luar biasa sekali. Ini adalah hal yang sangat-sangat mengingatkan saya menjadi mahasiswa, menjadi sarjana, menjadi dosen, bahkan sudah menjadi penghulu, masih tetap berkecimpung di bidang organisasi. Karena kenapa? Organisasi itu penting dalam kehidupan kita. Kemudian Pak Desa, seperti yang dia katakan tadi, seorang pemimpin tidak akan mungkin berjalan mencapai tujuannya kalau tanpa ada dukungan pemuda dan masyarakatnya. Kepala desa tidak mungkin untuk merubah wajah desa Rateh tanpa ada tangan-tangan kanan yang membantu untuk melakukan proses perubahan itu sendiri. Jadi ketika anak muda mencintai dia, maka jaga marwah kepala desanya. Karena kalian telah berusaha untuk menjadikan dia sebagai pemimpin kalian, maka jaga marwah pemimpin kalian. Tunjukkan bahwa kalian generasi yang mampu mengangkat martabat dia dalam bentuk bagaimana memajukan desa Rateh itu sendiri. Jika desa lain mengatakan desa Rateh adalah desa kuburan, maka katakan kepada diri Anda bahwa kami bukan kuburan, tapi kami adalah pucuk-pucuk yang akan menjadi dedaunan yang hijau dan akan mengayomi semua orang yang akan datang di desa kita. Hal itu yang selalu saya tanamkan. Ketika desa saya itu desa terpencil, 7 jam dari kota, tidak ada lampu, hanya pelita. Tapi apa yang saya katakan di kecamatan, teman-teman di organisasi paguyuban di kecamatan, Yanton, kenapa kamu tidak mau bergabung? Tidak kayak tahun lalu. Saya berpikir, kalau saya fokus di kecamatan, siapa yang merubah generasi saya? Siapa yang merubah desa saya? Siapa yang bisa memajukan desa saya? Siapa yang bisa merubah pola pikir generasi saya? Kalau bukan diri saya sendiri. Akhirnya saya tinggalkan organisasi di kecamatan, fokus di organisasi desa, demi untuk merubah pola pikir masyarakat melalui sebuah perkembangan generasi muda itu sendiri. Jadi kalau adik-adik, luar biasa sekali. Kalau dipikir, tidak mungkin kita bisa melakukan perubahan dengan anak SD, SMP, SMA yang cuma 5 orang. Tapi apa yang kita tanamkan? Jika mereka bisa berbuat, kenapa kita tidak bisa berbuat? Mereka diberikan pikiran, diberikan otak, maka kita pun juga diberikan ilmu untuk merubah apa yang menjadi tujuan hidup kita. Sehingga bagaimana kita merubah pola pikir orang tua kita yang tadinya mereka tidak peduli dengan pendidikan, maka generasi muda rubahlah dengan tindakan, maka dengan sendirinya orang tua akan sadar bahwa ternyata sekolah itu penting buat anak-anak kita. Dan ingat buat adik-adik saya mahasiswa, jangan pernah menjadi 4D dalam perguruan tinggi. Ya Dinda ya, jangan pernah menjadi 4D. Datang, duduk, diam, sama dengan dongo-dongo. Ya, jangan pernah menjadi seperti itu.
jauh-jauh tinggalkan desa Rate, menuntut ilmu, pulang tidak ada yang dibawa. Itu akan merusak sebuah kepercayaan dari orang tua kita. Tapi ketika sudah meninggalkan daerah, pantang mundur kalau tidak berhasil, pantang pulang di desa Rate kalau tidak membawa sebuah perubahan, kalau tidak membawa sebuah ilmu. Ya, tidak semua ya. Kemudian terkait salah satu visi misi saya di Kecamatan Tutar adalah memajukan generasi muda. Meskipun saya bukan kepala desa, saya bukan lurah, saya bukan camat, tapi saya kepala KUA. Tapi yang menjadi prioritas utama saya berdasarkan hadis Rasulullah, ketika engkau ingin merubah suatu wilayah atau suatu keadaan, maka rubahlah generasinya. Ketika engkau mampu merubah generasi, maka yakin wilayah itu akan bisa berubah. Indonesia tidak mungkin merdeka kalau bukan campur tangan para pemuda. Ya tidak ya? Tapi karena usaha para pemuda menyokong apa yang menjadi tujuan orang tua, sehingga mereka menyatukan sebuah prinsip itu untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Begitu juga apa yang dicanangkan oleh Rasulullah, ketika engkau ingin merubah sebuah generasi, sebuah wilayah, maka rubahlah generasinya. Soekarno mengatakan, berikan saya 10 orang tua, maka akan kupindahkan Gunung Semeru. Tapi berikan saya 1 anak muda. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak prinsipnya Soekarno? Mana adik-adik HMI? Adik-adik PMI? Ada yang tahu? Coba. Saya akan guncangkan dunia ini. Luar biasa sekali. Hanya 1 anak muda bisa mengguncangkan dunia, tapi 10 orang tua hanya bisa memindahkan sebuah gunung. Mana yang lebih besar? Dunia atau 1 gunung? Dunia. Bagaimana caranya? Lihat kekurangan kita, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah pribadi yang selalu ingin belajar dengan tujuan untuk bermanfaat kepada yang lainnya. Jangan sampai, karena organisasi itu selalu membawa kita pada kejenuhan. Ya, kalau ada perbedaan dalam organisasi, mundur lagi. Mendirikan organisasi begitu mudah, tapi merawat dan menjaga organisasi begitu sulit. Ya, begitu mudah. Tinggal kesepakatan buat organisasi SK-kan. Tapi bagaimana proses untuk menjaga organisasi itu tetap berjalan seperti sampai pada hari ini atau sampai untuk selamanya, sampai anak cucu kita tetap melakukan hal yang sama, itu yang paling berat dalam hidup kita. Caranya, jangan pernah menjadi orang pintar, menganggap diri pintar di antara yang lain. Meskipun dia adalah adik-adik kita, tapi kalau dia punya kualitas lebih dari diri kita, maka jadikan dia yang terbaik dalam pandangan pikiran kita. Karena seringkali terjadi, kalau sudah menganggap dirinya pintar, maka ketika ada yang mudah memberikan pendapatnya, tidak mau menerimanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih adik-adik saya remaja, adik-adik saya di organisasi. Jadilah sebuah generasi yang memiliki kualitas, yang pada prinsipnya untuk melakukan perubahan Pak Desa, prinsip hidup saya, untuk melakukan sebuah perubahan tidak usah membutuhkan kuantitas, tapi kualitas. Walaupun hanya berapa orang yang ingin berbuat, tapi dia punya kualitas, maka insya Allah akan terjadi sebuah perubahan. Buat apa kita merangkul, kita berusaha untuk merangkul semuanya, tapi tidak memiliki kualitas dan tidak memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan, maka tidak ada gunanya dan tidak ada nilainya. Jadi walaupun kita hanya beberapa orang, tapi kalau kita bersatu, maka yakin bahwa akan terjadi sebuah perubahan. Dan sekali lagi saya ucapkan luar biasa sekali. Begitupun juga saya kalau ceramah, walaupun sudah ada konsepnya, tapi ketika berhadapan dengan jamaah, saya lihat wajahnya lain-lain, maka berubah lagi judulnya. Ya. Walaupun sudah ada judulnya, tapi ketika lihat jamaahnya, oh ini lagi ngantuk, oh ini lagi malas, oh ini lagi ini, kayaknya ini muka-muka ngambek semua, jadi langsung berubah judulnya.
Saya selalu membangun sebuah konsep spontanitas sesuai dengan keadaan. Itu cara untuk mencerdaskan diri. Itu metode saya untuk menjadi orang yang bisa berkomunikasi, yang bisa membaca situasi. Ya. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi pesan saya kepada adik-adik sekalian, kepada ibu-ibu majelis taklim, ini mungkin malam terakhir untuk kita bersama-sama, tapi bukan berarti untuk terakhir kalinya. Tapi insya Allah kita akan kembali bersama-sama selama Pak Desa masih siap untuk menerima saya. Ya Pak Desa ya. Ya. Dan seluruh masyarakat pasti kaget lihat saya ya. Ya. Ibu-ibu, adik-adik, kaget lihat penampilan saya? Hah? Kaget lihat penampilan saya? Jangan dianggap saya Deddy Komposer. Jangan dianggap saya pesulap. This is my aura and this is my soul. Inilah cara saya dan inilah diri saya. Karena saya selalu berusaha untuk menjadi diri saya. Saya tidak mau menjadi orang lain. Apapun tanggapannya orang lain terhadap diri saya, engkau tidak pernah melihat, tidak pernah tahu apa yang menjadi tujuan dalam hidup saya. Silakan engkau bercermin dengan cara saya, tapi hati-hati dengan cerminan itu. Jangan sampai engkau salah bercermin dengan apa yang kamu lihat pada diri saya, sementara engkau tidak tahu apa yang menjadi tujuan saya. Ya, Dinda ya. Ya. Jadi saya penampilan seperti ini. Jadi kalau adik-adik, ibu-ibu sampai di Wono lihat saya di luar sana dengan penampilan seperti ini, jangan kaget. Ya. Saya selalu punya penampilan yang unik, beda di antara yang lain. Karena satu, prinsip hidup saya tidak mau menjadi orang lain. Saya selalu menjadi diri saya. Karena saya tidak mau hidup tertekan. Saya ingin, I want to freedom in my life. Saya ingin punya kebebasan dalam hidup. Kebebasan yang punya tujuan, bukan pemberontakan yang memberontak kemudian. Oh, pesan saya terakhir berkaitan ini. Dinda semuanya, mahasiswa itu, pelajar itu suka mengkritik, self of control, ya, change of again, itu tabiatnya mahasiswa. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan koridornya, maka turun lagi di lapangan, memberontak dengan hal itu, mengkritik dengan hal itu wajar sebagai seorang mahasiswa. Tapi untuk menjadi mahasiswa yang akademis dan cerdas, bukan hanya mampu untuk mengkritik, tapi ketika dia mengkritik, maka dia harus mampu memberikan solusi. Itulah seorang mahasiswa yang cerdas. Tapi kalau hanya sekedar mengkritik sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasinya, semua orang bisa mengkritik. Tukang beca pun juga bisa mengkritik, bukan hanya mahasiswa. Tapi ketika menjadi seorang pendidik, seorang pelajar, maka jadilah pelajar yang punya kualitas untuk mengkritik, tapi punya kualitas untuk memberikan solusi dan membuktikan dari kritikan itu sendiri. Jadi kalau nanti umpama Pak Desa melakukan tidak sesuai dengan visi dan misinya, jangan langsung di demo. Ya, nanti mana Pak Desa, badannya lebih besar dia dibanding kalian. Ya. Tapi menjadi seorang intelektual, komunikasi secara keilmuan pada Pak Desa. Pak Desa adalah orang organisasi, maka dia paham apa yang menjadi keinginan kalian semua, terutama seluruh masyarakat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari acara malam hari ini saya lihat di sini tanggal 18 sampai tanggal 30. Kayaknya ini dimajukan, ya, dimajukan pembukaannya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Ini mungkin karena adik-adik bekerja dari pagi sampai malam mempersiapkan panggungnya, hanya karena untuk menghargai kedatangan saya dengan Pak Desa, kemudian mempercepat acara ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak.
dan mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi semangat adik-adik sampai di akhir proses sampai tanggal 30 nanti. Penampilan saya, kenapa berpenampilan malam ini seperti ini? Karena sesuai dengan temannya adalah MTQ dan Perseni, yang dimana ada persembahan-persembahan seni, maka inilah bentuk seni saya dalam hidup saya. Bawakan materi pun juga seperti ini. Pergi kasih menikah juga pergi seperti ini sebenarnya. Waktu di Tinambung, saya selalu pergi kasih menikah seperti ini. Jadi saya selalu dianggap teroris. Ya. Waktu masih marak-maraknya teroris, waktu saya di Tinambung 2016 itu, saya pergi kasih menikah selalu dianggap saya teroris. Teroris dari mana? Ya, tidak apa-apa teroris penampilan, tapi pikiran bukan teroris. Ya, jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, MTQ dan Perseni yang dipelopori oleh Ikatan Remaja Masjid Dusun Rateh, kita buka bersama-sama dengan mengawali membukanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai sebuah penutup, terima kasih dan terima kasih. Tetap terima saya sebagai keluarga kalian. Tetap terima saya, orang tua saya, para tomalak biku. Jadikan saya sebagai anak kalian dan jadikan saya sebagai bagian dari desa ini. Dan buat adik-adik, jangan pernah jadikan diri Anda menjadi bagian dari sebuah lingkungan, tapi jadikan lingkungan menjadi bagian dari diri Anda. Ketika engkau menjadi bagian dari lingkungan Anda, maka engkau akan diombang-ambingkan oleh lingkungan itu sendiri. Tapi ketika lingkungan menjadi bagian dari diri kamu, maka lingkungan kamulah yang mengarahkan lingkungan itu sesuai dengan tujuanmu. Jadi, terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Abdul Basir selaku penyuluh agama Desa Rateh. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan hati, menengadahkan tangan, agar kiranya pada malam pembukaan musabaqah tilawatil Quran ini, apa yang menjadi hajat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami berkumpul dan berbunajat di tempat ini ya Allah, menyusun jari mensucikan hati. Ya Ilahi, menengadahkan tangan menyampaikan harapan. Ridhai ya Allah acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Dusun Rateh ini, agar kami tidak sia-sia dan tidak merasa bersalah dalam mensiarkan risalah Al-Quranmu yang mulia. Hanya kebenaran jualah ya Rab yang akan memberi imbalan terhadap suka duka, jeripaya segala ikhtiar yang telah kami persembahkan selama berlangsungnya
musabakah tilawatil Quran ini. Setiap usaha kami akan banyak memiliki kekurangan dan mungkin kekeliruan yang tidak kami sengaja atau tidak kami sadari. Untuk itu ya Allah, dengan keagungan nama-Mu, kami menyampaikan segala kekurangan itu pada malam pembukaan musabakah tilawatil Quran dan porseni ini. Dusun Ratte ini, ampunilah segala kekurangan dan kelemahan kami. Allahumma ya Allah, berilah cahaya hati kami dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang mulia yang akan disiarkan di arena pelaksanaan MTQ ini. Hiasilah akhlak kami dan akhlak anak-anak kami dengan nur Al-Quran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkan hati kami, semangat dan iman kami ya Allah, untuk terus mampu mengamalkan dan melaksanakan ajaran dan isi kandungan Al-Quran. Kami sadar sepenuh hati bahwa Al-Quran akan membimbing kami dalam berusaha, termasuk membangun keluarga dan generasi kami, serta usaha kami untuk membangun kampung kami yang kami cintai ini ya Allah, dari ketertinggalan. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami lalai melaksanakan perintah-Mu yang terkandung di dalam Al-Quran, agar senantiasa ada dalam hati kami dan mengarungi bahtera kehidupan kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, khususnya pemimpin yang tetap istiqamah, yang mengingatkan perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Quran-Mu ya Allah. Ampuni dosa para saudara-saudara kami, dosa para ulama-ulama kami, baik mereka yang sudah mendahului kami maupun mereka yang masih hidup berdampingan dengan kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa zayyin ahlakana bijahil Quran wa hasin a'malana bisikil Quran wa adkhil jannata bisafaatil Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Majelis Taklim Al-Mujahidin, kami menghibur hadirin pembukaan MTQ yang ke-15 di Desa Ratte ini. Terima kasih.
ya Allah. Salamullahi ala Toha Rasulillah, salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salim salimin ummat minal alfati wan nikmah. Ilahi salim salimin ummat minal alfati wan nikmah wa min hammin wa min ummat li ahlil badri ya Allah. Semangat pukul. Semangat pukulnya kasih keras. Salamullahi ala Toha Rasulillah, salatullah salamullahi ala Yasin Hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi